Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berpesan ya nak, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Selalu mengaji tiap hari ya. Semoga wabah cepat berlalu. Kalian berdoa kepada Allah, wabah cepat berlalu, kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ya nak ya. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang ringkasan ya. Kemarin sudah ibu jelaskan tentang paragraf, hari ini ibu jelaskan tentang ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang lebih pendek tetapi lengkap. Gimana nih Bu maksudnya? Misalnya kamu melihat ada teks paragraf, ada teks bacaan ada 10 paragraf, bisa kamu buat dalam 5 paragraf tetapi lengkap. Gimana caranya lengkap? Yang dimaksud lengkap ini maksudnya ada semua. Misalnya kamu cari inti-intinya saja, atau kamu pilih ide pokoknya saja. Kamu cari lalu kamu gabungkan, bisa dalam bentuk misalnya dari 10 paragraf bisa dalam 2 paragraf atau 5 paragraf, pokoknya menjadi lebih sedikit tetapi lengkap maksudnya apa. Ya nak ya, itu namanya ringkasan. Jadi menyajikan teks yang panjang menjadi teks yang lebih sedikit tapi lengkap maksudnya atau maknanya apa. Ya nak ya, itu namanya sebuah ringkasan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat ringkasan yang benar. Ya, langkahnya apa aja? Jadi, kamu mau menentukan ringkasan, kamu harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca teks asli. Ya, kamu baca dulu teks aslinya atau paragrafnya, kamu baca semua, kamu pahamin, kamu baca teks aslinya. Ya nak ya, yang pertama membaca teks asli, kamu pahamin maksudnya apa. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Tadi udah ibu jelaskan ya. Langkah kedua, kamu cari gagasan pokoknya. Udah pernah ibu jelaskan apa itu gagasan pokok ya. Kamu cari setiap paragraf. Ya, setiap paragraf kamu cari gagasan pokoknya tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, menulis ringkasan. Nah, setelah itu kalian tulis dalam sebuah ringkasan dari apa? Dari kamu baca, lalu kamu tentukan gagasan pokoknya, lalu kamu tulis ringkasan. Dari gagasan pokoknya itu kamu bisa gabungkan hanya beberapa paragraf atau hanya misalnya ada 10 paragraf, kamu jadikan 2 paragraf. Ambilnya dari mana? Dari setelah kamu menentukan gagasan pokok, lalu kamu susun dan jadilah sebuah ringkasan. Ya nak ya. Jadi langkah membuat ringkasan yaitu pertama kamu baca dulu semua paragrafnya. Setelah itu kamu cari gagasan pokoknya dalam setiap paragraf. Ya, apa aja yang kamu ingin ringkas, cari gagasan pokoknya, hal-hal yang pentingnya. Setelah itu kamu menulis ringkasan. Jadi dari setiap gagasan pokok itu kamu susun dalam bentuk paragraf. Bisa hanya 2 paragraf atau 1 paragraf dari teks yang lebih banyak, tetapi lengkap maksudnya apa ya. Jadi disusun dari gagasan pokok. Setelah itu kalian menulis ringkasan. Paham ya nak ya? Cara-cara membuat ringkasan dengan benar. Yang pertama, kamu baca dulu seluruh teksnya. Setelah itu kamu tentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, kamu cari. Nah, setelah selesai menemukan gagasan pokok, kamu susun dalam sebuah ringkasan. Bisa dalam hanya 1 paragraf atau hanya 2 paragraf. Ya nah ya, itulah pembelajaran tentang paragraf, pengertian dan cara-cara membuat ringkasan. Itulah pengertian dari ringkasan dan cara-cara atau langkah-langkah membuat ringkasan. Sekian dari Ibu, semoga kalian paham apa pengertian dari ringkasan dan langkah-langkah membuat ringkasan. Ya nak ya.
Ibu berpesan tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, bercuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.